pita suara kita tuh ada dua macam. Jadi ada pita suara asli dan ada pita suara palsu. Pita suara asli itu adalah tadi struktur yang seperti huruf V tadi yang berwarna keputihan, sementara pita suara palsu ada struktur yang di sampingnya. Manusia itu dapat memproduksi suara, sebenarnya itu karena adanya organ yang namanya pita suara. Nah, si pita suara ini berlokasi di dekat tenggorokan ya, di daerah laring. Dia seperti huruf V, jadi selaput berwarna keputihan seperti huruf V, di mana pada saat kita berbicara itu akan ada udara yang melewati pita suara dari bawah. Jadi dari saluran nafas bawah itu akan menggetarkan si pita suara tadi. Nah, setelah dia menggetarkan pita suara itu akan diteruskan ke daerah rongga mulut kita. Nah, setelah diteruskan ke rongga mulut, nanti untuk artikulasi itu yang memegang peranan adalah rongga mulut kita. Jadi otot pipi, otot bukal, lidah, gerakan rahang itu sebenarnya membantu untuk membentuk artikulasi dari suara yang sudah terbentuk akibat getaran si pita suara tadi. Nah, pada kasus-kasus orang dengan suara serak, biasanya ini disebabkan paling banyak adalah karena pembengkakan dari pita suaranya tadi. Memang paling umum adalah itu kelanjutan dari gangguan radang tenggorokan ya. Jadi bisa karena virus atau bakteri tadi, di mana infeksinya tidak hanya melibatkan area amandel atau faring bagian atas, tapi juga sudah ke bagian laring. Di situ ada struktur pita suara. Nah, jadi proses radang tadi juga akan mengakibatkan si pita suara tadi menjadi bengkak. Di mana yang seharusnya pada saat kita berbicara dia gerakannya bagus, mungkin karena pembengkakan tadi menjadi suara kita menjadi serak atau menjadi tidak jelas. Nah, selain itu juga pada profesi-profesi yang menggunakan suara atau tergantung kepada suara, misalnya adalah guru ataupun para penyanyi, kadang-kadang bisa tumbuh namanya nodul pita suara. Nah, ini adalah seperti sebuah benjolan halus ya, jadi seperti kayak kista ataupun kayak kantong, itu dia menempel pada si dinding pita suara yang terjadi sebagai akibat penggunaan atau gesekan pita suara tadi yang terlalu berlebihan. Nah, karena gesekan tadi muncul benjolan, nah sudah otomatis suara tadi yang diproduksi oleh orang tersebut menjadi serak atau tidak jelas atau tidak bagus. Nah, selain itu penyebab yang paling sering juga adalah asam lambung. Nah, memang sebagaimana kita ketahui, saluran pencernaan dan saluran pernapasan itu lokasinya di laring berdekatan. Jadi pada orang-orang yang asam lambungnya tinggi, kadang-kadang suka ada arus balik ke daerah si laring tadi. Nah, muara dari esofagus itu sangat berdekatan dengan pita suara. Jadi apabila terjadi paparan asam lambung secara terus-terusan dan tidak diobati, maka proses radang tadi juga bisa melibatkan area sekitar pita suara. Untuk sebelum itu saya juga ingin memberitahukan bahwa pita suara kita tuh ada dua macam. Jadi ada pita suara asli dan ada pita suara palsu. Pita suara asli itu ada tadi struktur yang seperti huruf V tadi yang berwarna keputihan, sementara pita suara palsu ada struktur yang di sampingnya yang membantu untuk membantu gerakan dari pita suara tadi. Nah, dengan paparan asam lambung itu akan membuat beresiko struktur tadi menjadi bengkak sehingga memberikan suara serak. Apabila kita sudah mengalami yang namanya suara serak, maka kita harus membatasi penggunaan suara kita, istirahat bicara. Atau memang kalau harus berbicara atau berkomunikasi mungkin tidak dengan volume yang keras. Nah, selain itu juga jangan kurang asupan cairan. Kemudian yang ketiga tentu ada makanan-makanan yang harus kita hindari. Yang mana tadi juga berpengaruh terhadap asam lambung, diantaranya makanan yang berminyak, yang pedas, soda, ataupun seperti coklat, ataupun teh dan kopi, dan makanan lain seperti yang mungkin adalah dairy food ataupun kol, peppermint. Nah, itu sebenarnya makanan-makanan yang dikonsumsi sebenarnya tidak dianjurkan pada orang-orang yang memang memiliki masalah asam lambung. Ya, untuk penyakit, jadi kalau misalnya ada seseorang mengalami suara serak, ternyata suara serak ini sudah berbulan-bulan dan tidak membaik, atau bisa saja makin berat. Mungkin yang tadinya suara menjadi sudah lebih jelas, kemudian seiring waktu menjadi tambah berat, menjadi tidak jelas suaranya. Nah,
itu perlu diingat bahwa bisa saja ada kemungkinan benjolan atau tumor yang muncul di daerah pita suaranya tadi. Nah, tumor ini sebenarnya memang bermacam-macam. Ada yang tipenya jinak, ada yang tipenya ganas. Namun apabila disertai ternyata ada berat badannya yang menurun drastis, selera makannya juga menurun, disertai juga nafas menjadi berat atau malah jadi sesak, itu harus segera dibawa ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena kita tidak mau kalau misalnya memang ternyata adalah sebuah keganasan atau tumor ganas ya, itu semakin cepat ditangani maka kemungkinan untuk sembuhnya akan menjadi lebih baik. Demikian penjelasan saya mengenai suara serak. Saya Dr. Hamidah Hayati Faisal, spesialis THTKL. Sampai ketemu di episode berikutnya.